Siapa yang bersuka cita pagi ini? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Kelvin, dan Om Acai yang sudah berkenan mengundang saya kembali untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu, ini mungkin yang kedua kalinya saya di sini. Puji Tuhan ya. Mohon izin, mohon maaf, sebenarnya sudah lama. Ya, sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan ditunda-tunda Bapak Ibu karena ada sesuatu hal. Jadi puji Tuhan, inilah waktunya Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya rasa nggak perlu diperkenalkan lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya Bapak Ibu kekasih pendeta muda Torang Sahab Siburian. Nah, kalau kita dulu pernah bersama-sama, ya, puji Tuhan, sekarang kita juga masih bersama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, ya dengan cepat saya rindu, boleh ditampilkan ya? Oke, bahan PPT saya. Nah, Bapak Ibu kekasih, ya adapun tema yang akan saya bawakan hari ini adalah Bapak Ibu, koneksi ilahi membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan, sama-sama kita katakan ya, koneksi ilahi membangun keintiman dengan Tuhan. 1, 2, 3 ya. Koneksi ilahi membangun keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita baca dulu sama-sama ya. Next, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 kita baca ayatnya Bapak Ibu. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tinggallah di dalam aku. Bisa terbaca ya? Oke. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Katakan amin. Nah kalau saya mau bertanya, siapa di antara kita yang hari-hari ini kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Ada? Oh puji Tuhan. Go puji Tuhan. Iya, mulai mengangkat tangan semua. Nah Bapak Ibu, keintiman itu adalah suatu kerinduan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Intim itu Bapak Ibu, ya kita lihat apa sih arti intim. Ya, next slide. Bapak Ibu kekasih, intim itu kalau kita lihat Bapak Ibu ada namanya Kamus Bahasa Indonesia. Nah, saya buka di sana Bapak Ibu, intim itu adalah akrab. Amin. Akrab, karib, rapat. Atau Bapak Ibu kasih kita dengan istilah bersahabat. Apalagi? Bestie ya, kalau anak-anak muda sekarang bestie. Aku punya bestie. Aku punya sahabat. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang menjadi sahabat di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Katakan amin. Bapak Ibu, jangan salah pilih. Biarlah kita jadikan Yesus itu menjadi sahabat kita. Katakan amin. Nah namanya sahabat Bapak Ibu itu punya hubungan yang dekat satu sama lain. Katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, intim itu adalah akrab, karib, rapat Bapak Ibu. Hubungan yang begitu dekat, so close. Nah, jadi artinya Bapak Ibu kasih keintiman itu di dalam satu hubungan itu berbicara menyatu satu dengan yang lain melalui hubungan yang intens, melalui hubungan yang rutin yang lebih dalam. Jadi yang namanya akrab itu Bapak Ibu ketemunya nggak sekali-sekali. Yang namanya akrab itu Bapak Ibu ketemunya kalau punya kebutuhan aja, kalau punya kepentingan, kalau punya urusan baru ketemu, itu nggak akrab. Amin. Nah siapa yang hari-hari ini Bapak Ibu kalau mau ketemu dengan Tuhan, kalau ada keperluannya aja. Puji Tuhan, gak ada yang jujur. Bapak Ibu kasih, ya, sering sekali kita seperti itu. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan itu bukan hanya sekedar kebutuhan kita. Tuhan itu bukan hanya sekedar
keperluan kita. Tapi Tuhan lebih dari semuanya itu, karena dia adalah seorang sahabat. Katakan amin. Amsal mengatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap saat. Artinya Bapak Ibu kasih, kalau kita sudah menjadi sahabatnya Allah, Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi apa yang saudara perlukan. Karena seorang sahabat, dia menaruh kasih. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Yang kita perlukan hanya kita mau dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu mari perhatikan hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Biarlah hubungan kita bukan hanya kita kenal Tuhan. Tapi biarlah hubungan kita ini menjadi sahabatnya Allah. Menjadi bestinya Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, ya, keintiman itu Bapak Ibu ditandai dari hubungan yang intens. Apa intens? Yang rutin Bapak Ibu setiap saat. Oleh karena itu ada Bapak Ibu seorang pencipta lagu rohani mengatakan, setiap jam ya Tuhan, ku memerlukanmu, ku datang juru selamat, berkatilah. Jadi Bapak Ibu, kita butuh Tuhan setiap saat. Bukan hanya setiap jam, setiap detik, setiap waktu kita butuh Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, itulah artinya keintiman. Ya bertemu setiap saat, rutin Bapak Ibu. Nah, intim juga berbicara Bapak Ibu seperti tadi di Yohanes 15 ayat 4. Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ada suatu penyatuan. Hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidup kita enggak setengah kepada Tuhan, setengah kepada dunia, enggak Bapak Ibu. Itu bukan intim. Tetapi keintiman Bapak Ibu, ya, two in one. Ya Bapak Ibu, dua itu menjadi satu. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu kekasih, nah saya memberikan analogi seperti ini. Bapak Ibu pernah pasti bikin teh manis ya. Ya, saudara akan buat gula dan saudara akan siram air panas. Lalu saudara kacau. Nah, ketika gula itu saudara kacau dengan air panas, apa yang terjadi? Gulanya kelihatan enggak? Kelihatan enggak gulanya? Lalu dari mana kita tahu itu larutan gula, ada gula di dalamnya? Kita rasa. Dia tidak kelihatan, tetapi dia ada di dalam. Sama seperti kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kitanya nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan siapa? Tuhannya. Katakan amin. Itu kalau kita intim Bapak Ibu. Nah beda yang kedua ini. Coba saudara masukkan pasir di dalam gelas. Saudara masukkan air, saudara kacau. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pasirnya masih kelihatan. Benar ya? Pasir mirip gak dengan gula? Mirip ya. Tetapi hasilnya berbeda. Karena pasir itu gak bisa nyatu dengan air. Jadi Bapak Ibu, Tuhan rindu kita gak seperti pasir dengan air. Tapi Tuhan Bapak Ibu merindukan kita itu seperti gula dengan air. Kita larut di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu kekasih, oleh karena itu Bapak Ibu, seorang pemazmur, dia menuliskan mazmur seperti ini. Karena dia sudah merasakan keintimannya dengan Tuhan. Lalu dia membuat suatu mazmur. Selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Apa dikatakan? Tetaplah Allah selama-lamanya.
yang namanya intim, itu Tuhan segala-galanya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu kelihatan tuh orang yang intim dengan Tuhan. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, kalau dia dirugikan oleh temannya, dia nggak protes. Katakan amin. Kalau dia ditipu oleh temannya, dia nggak protes. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia merasakan Tuhan segalanya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, ini kekuatan daripada keintiman, kelihatan. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu kasih mari intim dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu segala-galanya itu hanya Tuhan. Maka hidup kita penuh dengan damai. Amin Bapak Ibu. Ya, maka dikatakan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara tidak akan mampu Bapak Ibu menjalankan firman ini kalau saudara nggak intim dengan Tuhan. Tampar pipi kanan, tonjok pipi kirinya. Kan gitu kan? Kalau nggak intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa? Itulah namanya kasih. Allah itu kasih. Nah, saya rindu Bapak Ibu, kita yang hadir di tempat ini kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka hidup kita ini akan penuh dengan berkat, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Nah, keintiman itu dibagi dua ya Bapak Ibu. Ya ini sudah sering sekali ya. Yang pertama Bapak Ibu, dimensi intim itu secara jasmani. Nah ini Alkitabiah ya Bapak Ibu. Ini bukan pornografi tapi ini Alkitabiah. Kita baca ya, saya baca dulu Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 24 ini berbicara tentang dimensi intim secara jasmani. Nah, ketika seorang suami istri, Bapak Ibu berhubungan, maka dia akan menghasilkan suatu daging, yaitu apa? Seorang anak. Benar ya? Nah, jadi Bapak Ibu keintiman secara jasmani itu bukan hanya memenuhkan kebutuhan biologis seseorang, tetapi Bapak Ibu itu merupakan satu kesatuan kasih dan komitmen pernikahan. Karena pernikahan itu kudus. Katakan amin. Ini keintiman secara jasmani. Yang kedua, keintiman secara rohani, kita intim dengan Tuhan. Yang namanya intim Bapak Ibu ada yang bersatu. Kalau jasmani, tubuh yang bersatu. Kalau rohani apa yang bersatu? Yuk saya baca, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang nyatu dengan Tuhan? Ya, saya baca buat kita, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Allah itu roh, katakan amin. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh kita menyatu dengan roh Tuhan. Apa itu roh Bapak Ibu? Spirit. Orang seringkali menggunakan istilah semangat itu spirit. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita satu roh dengan Tuhan, hidup kita akan senantiasa semangat. Akan senantiasa kuat. Akan senantiasa sukacita. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging itu lemah. Roh kita yang harus dikuatkan. Bagaimana caranya roh kita kuat? Intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, biarlah kita intim dengan Tuhan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Ya, mengenal Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Ya, jadi hubungan dengan Kristus itu menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana caranya kita intim dengan Tuhan? Kita memiliki hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Tadi kan saya katakan hubungan itu menghasilkan buah. Tadi hubungan secara jasmani itu menghasilkan seorang anak. Kalau hubungan secara rohani, apa yang kita hasilkan? Buah roh. Buah roh itu dihasilkan ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Apa buah roh? Ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan.
apalagi kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu semua Bapak Ibu kita hasilkan ketika kita intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada kasih di dalam hidupnya. Ya, definisi kasih 1 Korintus 13 itu boleh kita lihat. Ya, dia memaafkan, tidak sombong, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ada kesabaran. Bapak Ibu, orang yang intim dengan Tuhan dia sabar. Dia ditekan, dia tetap sabar. Dia dibully, dia tetap sabar. Nah, orang yang intim dengan Tuhan dia tetap setia. Apapun yang terjadi, dia tetap cari Tuhan. Walaupun hujan, dia tetap cari Tuhan. Walaupun dia badannya sudah lelah, capek pulang kerja, dia tetap ikut kebaktian, ikut FA, ikut KUL, ikut menara doa. Itu orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Mari hari-hari ini kita intim dengan Tuhan supaya buah-buah roh itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kekristenan banyak agama Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana agama itu mengajarkan bagaimana kita mencari Tuhan. Ya, kita tahu agama itu ya. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kekristenan ya, itu adalah Allah yang mencari kita. Siapa yang mencari Tuhan di tempat ini? Ada yang mencari Tuhan di tempat ini? Saya percaya Bapak Ibu kekasih, kita ada di tempat ini bukan karena kita yang mau mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mengajak kita ke sini supaya bertemu dengan kita. Tuhan pengen Bapak Ibu ketemu dengan saya dan saudara. Siapa yang rindu dijumpai Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Nah Bapak Ibu perhatikan, kekristenan itu bukan agama yang mengajarkan bagaimana manusia itu mencari Allah, tetapi Allah yang sungguh-sungguh mencari kita yang terhilang. Kalau jujur mau dikatakan Bapak Ibu, gak ada kita yang murni, kita yang rindu mencari Tuhan. Kita rindu mencari Tuhan karena kita punya masalah. Karena kita butuh pertolongan. Benar ya? Benar atau benar? Sering sekali, itu pun gak salah Bapak Ibu. Maksud saya begini, saya hanya mau memberitahukan esensinya, dasarnya Bapak Ibu, bahwa Allah lah sesungguhnya yang mencari kita. Amin. Makanya ada orang yang terhilang kembali, ada anak hilang kembali kepada bapaknya. Kenapa? Ditarik oleh Tuhan. Saudara masih ingat ada 100 domba, satu domba yang hilang, apa yang Yesus lakukan? Dia bawa lari yang ke-99 ini supaya gak hilang lagi, begitu? Tapi Yesus cari yang satu orang yang hilang. Satu domba hilang dicari Tuhan. Artinya saudara itu berharga bagi Tuhan. Amin. Artinya Tuhan itu begitu mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Makanya setiap Natal kita dengar Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya enggak binasa. Enggak binasa artinya enggak hilang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mencari saya dan saudara. Ada banyak bukti-bukti bagaimana menunjukkan bahwa Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Nah, Bapak Ibu, ya. Next slide. Kejadian 3 ayat 9, di situ mengatakan Bapak Ibu, Tuhan itu mencari Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Kejadian 3 ayat 9 dikatakan pada waktu senja, ya, ketika seperti yang biasa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, Tuhan cari Adam dan Hawa. Gak ada ayat Alkitab mengatakan Adam dan Hawa mencari Tuhan, gak ada. Selalu Tuhan yang cari kita, benar ya? Kemudian Bapak Ibu, ini ayat yang sangat emas sekali. Kita sering mendengar Matius 11 ayat 28, apa dikatakan? Mari, ya, marilah datang kepadaku yang apa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Selalu. Maka Yohanes 15 ayat 4 tadi dikatakan ajakan Tuhan tinggal di dalam aku. Tuhan rindu Bapak Ibu kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Yeremia 29 ayat 13 juga menyatakan apabila kau mencari aku menemukan. Kau akan menemukan aku. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan Bapak Ibu, aku berdiri di depan pintu. Tuhan rindu ketemu dengan saudara. Masalahnya kan Bapak Ibu kita nggak menyadari bahwa Tuhan merindukan saudara.
Bahkan sering sekali kita malah menjauh dari Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Tapi hari-hari ini Tuhan mau, ayo kembali kepada Tuhan. Bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Bangun jam-jam doa kita, ya, bangun waktu-waktu kita untuk baca firman. Kita lebih intim lagi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita ingin mengenal Tuhan. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada menjadi penyembahmu. Siapa yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Bapak Ibu, mari kenal Tuhan lebih dalam lagi. Enggak salah Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saudara nggak akan bisa intim kalau saudara nggak kenal Tuhan dulu. Apapun itu. Bahkan maaf ya, suami istri, mereka nggak akan intim sebelum mereka mengenal satu sama lain. Ayo kita kali lebih dalam lagi. Bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita bisa intim dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu itu berjanji dengan Tuhan. Ya. Amos 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah dua orang jika mereka tidak berjanji? Jadi Bapak Ibu kekasih, Tuhan berjalan dengan kita umatnya itu melalui perjanjian. Nah kalau kita sudah berjanji maka kita akan bisa intim. Seorang suami nggak akan percaya kepada istrinya. Seorang istri nggak akan percaya kepada suaminya kalau mereka sebelumnya berjanji. Makanya sebelum nikah ada perjanjian nikah. Amin Bapak Ibu. Bahkan Alkitab kita juga Bapak Ibu terdiri dari perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah Bapak Ibu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Membuat kita intim dengan Tuhan. Saudara nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau saudara nggak mengenal Tuhan. Saudara nggak akan bisa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kalau saudara nggak mengenal Tuhan. Amin. Ya, jadi mari berjanji dengan Tuhan, pegang janji Tuhan. Maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara memuji Tuhan, kenapa saudara memuji Tuhan? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka ada damai sejahtera. Ketika Tuhan hadir, maka setiap masalah diselesaikan oleh Tuhan. Makanya Yesus kalau ketemu dengan orang buta jadi melihat. Orang timpang bisa berjalan. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, janji Tuhan, itu firman. Kenallah Tuhan melalui firman. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Selesaikan dosa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan mengatakan Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus ya Bapak Ibu. Allah melakukan penyelesaian dosa itu melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan mau Bapak Ibu kita kembali kepada Allah. Maka diberikanlah Yesus sebagai penebusan bagi kita. Nah setelah dosa kita diselesaikan oleh Yesus, maka kita boleh terhubung kembali ya Bapak Ibu kepada Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berdoa, pertama-tama kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Ampunilah kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sudah mengakui dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, yang akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita dan akan mengampuni pelanggaran kita. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita minta ampun buat dosa kita. Maka berkat itu akan turun. Ya Yesaya 59 1-2 mengatakan, bukannya kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukannya kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar doa saudara, tapi menjadi penghalang apa? Dosa.
Gak ada manusia yang gak berdosa. Saya juga berdosa. Tapi kita minta ampun. Ketika kita minta ampun, dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Nah, kita boleh kembali intim dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, menjaga hati dan tangannya itu bersih. Ya, Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Yaitu mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, orang yang intim dengan Tuhan itu hatinya pasti tulus. Ya, itu hatinya pasti murni. Kenapa Bapak Ibu? Karena keintiman itu bukan berbicara tentang perasaan. Karena perasaan bisa berubah Bapak Ibu. Dalam 1 detik, perasaan saudara bisa berubah. Amin. Ya. Tetapi kalau keintiman itu didasari dengan kerinduan Bapak Ibu, yang namanya ini rindu. Waduh, rindu ini obatnya ini susah ini Bapak Ibu. Harus ketemu. Benar ya? Jadi yang namanya rindu Bapak Ibu, apapun ditempuh. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rindu itu bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi inilah Bapak Ibu bagaimana cara kita intim dengan Tuhan. Kita berjanji kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kita. Dan kita jaga hati kita agar tulus dan murni. Penuh dengan kerinduan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih. Biarlah keintiman itu Bapak Ibu, kita boleh bangun hari-hari ini. Nah, keintiman Bapak Ibu itu membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang mau sama seperti Kristus? Amin Bapak Ibu. Siap disalib? Kristus disalibkan Bapak Ibu. Loh, saudara gak bisa saudara tarik lagi khusus saudara. Sudah ditengok malaikat Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Nah, Bapak Ibu kekasih, keintiman itu akan membuat saudara akan menjadi sama seperti Kristus. Makanya Bapak Ibu ada seorang anak Tuhan menulis lagu seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mungkin selama ini kita bernyanyi, ku mau sepertimu Tuhan Yesus. Tapi maaf Bapak Ibu, apakah itu sudah terjadi dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah mencoba? Itu dulu yang pertama. Untuk mau jadi seperti Yesus dengan kekuatan kita nggak bisa Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita ada benih dosa di dalam kita. Tetapi Bapak Ibu, keintiman itu bisa kita raih, keserupaan dengan Kristus bisa kita terima, bisa kita alami ketika kita intim dengan Tuhan. Ada ayatnya Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu kekasih, ketika kita intim dengan Tuhan, kita dijadikan serupa dengan Kristus. Apa yang serupa? Karakternya Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Ketika saudara intim dengan Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan akan terjadi perubahan karakter. Contoh ini ya. Dulu kita suka takut. Sekarang ketika kita intim dengan Tuhan, kita menjadi percaya dan menjadi lebih tenang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dulu sikit-sikit kalau dengar sesuatu yang buruk, wah takut. Ada fobia. Bapak Ibu saya ingat sekali dulu Bapak Ibu, isu-isu tentang kiamat dulu sering kali dulu Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu paling ngetrennya tahun 2000 ya. Ya kalau saudara ada dulu ada istilah waktu kami dulu Bapak Ibu waktu kita kuliah dulu 2000 itu ada istilah Y2K. Ya artinya itu dikatakan bahwa komputer semua itu akan menjadi error. Dan nanti dikatakan nuklir terbang semua Bapak Ibu.
Tahun 2000. Oke, ada yang lain, bahkan ada filmnya. Ya, kalender suku Maya 2012 ya. Katanya kalender suku Maya udah habis, udah kiamat lah itu. Bahkan ada filmnya Bapak Ibu. Ya, Presiden Amerika Bapak Ibu melarikan diri terbang ya dari pesawatnya. Terakhir habis juga bahan bakarnya jatuh juga. Semua takut Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu. Tapi sekarang ketika mengerti kebenaran, apapun yang terjadi, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Bagaimana Bapak Ibu saudara bisa menjadi percaya kepada Tuhan? Kita intim dengan Tuhan. Dulu kita suka marah Bapak Ibu, sekarang menjadi lemah lembut. Dulu ketika mata kita dilihat orang lain, matamu lalai. Sore kali kayaknya lalai sama aku ya. Tapi sekarang ketika kita ditengok Bapak Ibu, apa kabar laiku, sehat laiku. Berubah Bapak Ibu, amin. Dulu sensitif, sekarang sudah gak sensitif lagi, amin. Kalau dilihat orang bisik-bisik, apa? Kalian ngomongi saya ya? Udah ku dengar ya, tahunya kok apa kalian ngomong. Padahal lain Bapak Ibu, sensitif kali. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, ketika ada orang bisik-bisik kita dekatin. Kalian ngomong apa bro? Ya lebih sabar. Ketika kita intim dengan Tuhan Bapak Ibu, dulu hidup kita duniawi, sekarang sudah lebih rohani. Dulu lagu dangdut, sekarang lagu rohani Bapak Ibu. Apalagi lagu-lagu apa ya Bapak Ibu kasih? Ya anak-anak muda, kalau kami dulu, waktu kami muda dulu ada istilahnya musik underground ya. Yang teriak-teriak nyanyinya. Sekarang lebih suka lagu rohani, suka menyembah, suka memuji Tuhan, suka ke gereja. Ada perubahan Bapak Ibu, kalau kita intim dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu kekasih, ya ada satu bukti Bapak Ibu bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, kita itu akan menjadi sama seperti Tuhan. Saudara mungkin masih ingat ya Bapak Ibu, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, berapa hari dari sana? 40 hari Bapak Ibu. Saya mau bertanya, apakah Musa saat itu bawa bontot dan bawa tupperware minuman ke sana? Ada? Enggak ya? Hidup enggak Musa? Hidup. Terbukti ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara mau coba bisa Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kekasih, ya saya baca buat kita ya. Keluaran 34 ayat 29. Bukan hanya itu yang terjadi Bapak Ibu. Ini yang menarik. Keluaran 34 ayat 29. Ya, saya baca buat kita ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Ini yang perhatikan. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita intim dengan Tuhan, maka unsur-unsurnya Allah itu akan transfer kepada kita. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, wajahnya bersinar Bapak Ibu. Ada kemuliaan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara intim dengan Tuhan, sering ketemu dengan Tuhan melalui doa, menyembah Tuhan, maka wajah saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saudara nggak perlu membeli makeup yang mahal-mahal. Bukan berarti Bapak Ibu yang ibu-ibu nggak bermakeup, silakan. Tapi ada kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada kau, nggak pas kurasa. Kalau Lai hadir, suka kali aku menengok wajahmu. Padahal bukan ganteng-ganteng kali Bapak Ibu, tapi ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, kalau kita mau disenangi oleh orang lain, intim dengan Tuhan, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, nah jangan sebaliknya, ngorobe, lo maita, bubar maita. Itu udah bahaya. Itu gak intim Bapak Ibu. Kalau udah datang kita, orang bubar Bapak Ibu. Itu bukan intim namanya itu. Ya, tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita datang disenangi Bapak Ibu.
Bahkan ada istilah, gak ada lu, gak asik. Amin. Saudara itu dinantikan oleh orang lain. Ketika saudara berbicara, orang senang dengar pembicaraan kita. Kenapa? Kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita menghadirkan Tuhan? Karena kita intim dengan Tuhan. Sama seperti Musa ketika dia ketemu dengan Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan memenuhi wajahnya. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari kita intim dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu kekasih, puji Tuhan. Hari-hari ini biarlah kita lebih intim dengan Tuhan. Ya, saya mau close saja di slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir langsung. Nah, ada tokoh Alkitab yang intim dengan perjanjian Tuhan. Ya, slide yang terakhir boleh digeser. Contoh Daud, Bapak Ibu. Daud hidupnya intim dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 164 dikatakan Bapak Ibu kekasih bahwa Daud dia 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Apa pekerjaan Daud? Raja. Raja punya banyak waktu enggak? Waduh, raja semua ngurusin Bapak Ibu. Bahkan Daud punya kerajaan-kerajaan di bawah jajahan dia. Dia sebenarnya enggak punya waktu. Tetapi Mazmur 119 ayat 164 berkata Bapak Ibu kasih bahwa 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Kita berapa kali? Setengah kali Pak Pendeta. Enggak sampai satu, enggak genap. Sekali seminggu. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Ini nih perhatikan. Ada berkatnya Bapak Ibu ketika kita intim dengan Tuhan. Nah saya mau kasih contoh ya Daud ya. Perhatikan ya. Saudara mungkin pernah dengar cerita Daud. Bagaimana Daud mengalahkan siapa? Goliat. Tahu siapa Goliat Bapak Ibu? Itu lawan yang gak sebanding bagi Daud. Goliat kalau gak salah hampir 3 meter, Daud mungkin hanya semeter lebih. Pertanyaannya Bapak Ibu, Saul berani gak ngadapin Goliat? Enggak ya? Terus panglimanya Saul berani gak menghadapi Goliat? Enggak ya? Padahal panglimanya Saul ini dia perwira. Dia belajar perang. Dia belajar strategi perang, tapi nggak berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud, Alkitab mengatakan Daud hanya seorang mengembalakan 2-3 ekor domba, maaf lah, peternak lah, tukang ngangon bahasa sekarang. Berani nggak Daud menghadapinya? Pertanyaan kenapa? Karena Daud intim dengan Tuhan. Kalau saudara lihat ada di ayat-ayat sebelumnya, Daud pernah bersaksi begini. Ketika ada singa menerkam dombanya, apa lakukan Daud? Alkitab mengatakan Daud menarik janggutnya singa. Dia keluarkan dombanya dari mulutnya. Ada yang berani? Berani Pak Pendeta kalau singanya ompong. Tapi ini Bapak Ibu singanya enggak ompong. Nah dari situlah Bapak Ibu Daud memegang janji Tuhan. Makanya itu dia berani menghadapi Goliat. Bagaimana implikasinya dengan hidup kita? Kalau saudara pernah ditolong oleh Tuhan, ketika saudara punya masalah yang baru, saudara pasti akan kuat. Karena saudara akan mengingat, aku dulu pernah ditolong Tuhan. Aku pasti ditolong Tuhan juga pada saat ini. Katakan amin. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Karena kita intim dengan Tuhan. Itu bedanya Bapak Ibu. Amin. Daud gak belajar perang Bapak Ibu. Malah ketika Daud datang ke tempat peperangan, abang yang marah. Anak kecil pulang kau pulang, mati kau nanti. Tapi Daud bilang enggak. Dia akan maju menghadapi Goliat. Siapa yang menang? Goliat atau Daud? Daud. Karena dia intim dengan Tuhan. Mungkin saudara enggak menghadapi Goliat, tapi saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara bisa berani dan menang menghadapi masalah saudara? Intim dengan Tuhan. Seperti Daud. Amin. Tuhan nanti akan berikan hikmat. Tuhan nanti akan mengajari kita lakukan ini, lakukan itu. Maka kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, Musa juga Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan di Gunung Sinai 40 hari tadi ya Bapak Ibu. Gak makan, gak minum, masih hidup. Nah, apa yang dilakukan Musa Bapak Ibu? Musa itu dia seorang pangeran daripada Mesir.
Tapi Musa Bapak Ibu, dia tinggalkan itu semua. Benar ya? Udah dari posisi bagus, ditinggalin. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Musa itu membawa satu bangsa, satu negara keluar Bapak Ibu dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu butuh energi. Itu butuh kesabaran. Makanya Bapak Ibu Tuhan katakan tidak ada orang di dunia ini yang selembut daripada Musa. Kenapa? Tahu loh orang Israel Bapak Ibu, suka mardandi, suka mandele, suka protes, semua pening Bapak Ibu. Tapi Musa sanggup dia. Kenapa dia sanggup? Karena dia intim dengan Tuhan. Ketika dia punya problem, dia curhat sama Tuhan. Tuhan, kok gini kali orang Israel ini? Sudah, kamu kuat saja. Aku menyertaimu kata Tuhan. Lalu kuat lagi Musa. Demikian juga Bapak Ibu dalam masalah kita. Selesai masalah satu, datang masalah yang kedua. Belum selesai masalah satu, datang masalah ketiga, bawa kawan pula lagi 5. Bagaimana kita bisa kuat? Intim dengan Tuhan. Katakan amin. Musa sudah mengalaminya. Dia kuat, dia berhasil. Ya sebenarnya nggak 100% berhasil ya, kenapa? Dia gagal melawan emosinya. Ya, sehingga dia nggak sampai ke tanah Kanaan. Dia hanya melihat tanah Kanaan, Bapak Ibu, dari sebuah gunung. Kenapa? Ya namanya manusia ya Bapak Ibu, kadang ada juga sisi lemah kita. Tadi kami di jalan ke sini bicara-bicara tentang menahan emosi. Ada banyak ekspresi, ada yang banting meja, ada yang numbuk dinding. Bapak Ibu artinya apa? Ini manusiawi. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, maka Bapak Ibu saya percaya kita punya kekuatan. Katakan amin. Nah Yohanes juga Bapak Ibu, ini bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus. Dia adalah murid kesayangan Yesus. Ya, saudara tengok itu gambarnya, menyandar dia di dadanya Yesus, saking intimnya. Amin. Tapi Bapak Ibu, dari 12 murid Yesus, hanya Yohanes lah yang matinya itu normal. Sekalipun dia pernah dicoba digoreng, nggak mati-mati Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Yesus pilih kasih enggak? Enggak, Yesus enggak pilih kasih. Tapi itulah keintiman. Amin. Kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara pasti dibedakan Tuhan. Katakan amin. Saudara jualan di pajak, bersebelah-sebelahan, pasti jualan saudara pasti dibela Tuhan. Amin. Walaupun menjual barang yang sama, harga yang sama, mutu yang sama. Tapi Tuhan buat perbedaan. Katakan amin. Itu kalau kita intim dengan Tuhan. Nah, bahkan Yohanes Bapak Ibu, Tuhan katakan engkau gak akan mati sebelum melihat kedatangan anak manusia. Yohanes sudah mati enggak? Sudah ya. Pertanyaannya, Tuhan Yesus sudah datang enggak? Belum. Lalu Yesus bohong enggak? Oh enggak. Artinya apa? Sebelum Yohanes mati, Yesus singkapkan melalui wahyu di Pulau Patmos, ya. Yohanes sudah melihat bagaimana caranya Tuhan nanti datang kedua kalinya di dunia ini melalui wahyu. Itulah Bapak Ibu, kalau kita dekat intim dengan Tuhan, Tuhan akan beritahukan rahasia kepada saudara. Amin. Ada yang mau intim dengan Tuhan? Salam kiri kanannya, yuk kita intim dengan Tuhan. Kalau saudara mau intim dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan akan memberitahukan rahasia kepada saudara. Contoh, rahasia bagaimana berjualan dengan efektif misalnya. Rahasia bagaimana menanam sawit dengan baik dan efektif. Ini Tuhan kasih tahu, itulah hikmat. Itu hikmat Bapak Ibu, itu diperoleh ketika kita intim dengan Tuhan. Amin. Nah Daniel Bapak Ibu kasih yang terakhir, ya. Biasanya orang kalau dekat singa Bapak Ibu udah lari ya. Ini mereka santai Bapak Ibu. Daniel bersanding dengan apa? Dengan singa. Ini sebenarnya singanya pura-pura ikut doa sama Daniel. Benar ya? Daniel lagi doa ya. Nah singanya ikut-ikut doa Bapak Ibu, pura-pura ikut doa. Artinya apa Bapak Ibu? Daniel intim dengan Tuhan, 3 kali sehari dia berdoa. Apa yang dialami Daniel Bapak Ibu? Alkitab mencatat Daniel ada 3 atau 4 generasi raja, dia tetap dipakai orang nomor 2 Bapak Ibu. Selain raja ya. Kenapa? Intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan, katakan amin.
ya, saudara akan diangkat Tuhan, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, siapa yang rindu lebih dalam lagi kita intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih. Yuk kita nyatakan kerinduan kita melalui lagu ini Bapak Ibu. Satu